Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Anda jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini tepatnya pada Senin 14 Maret 2022. Wow, edisi spesial kali ini kita jumpa lagi bersama dengan program Bincang Kota, di mana hari ini Tribun Timur spesial telah mengundang seorang kepala dinas tenaga kerja Kota Makassar. Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang perempuan yang pastinya cantik, berwawasan luas dan sudah memiliki banyak pengalaman ya, terutama mungkin dalam soal kedinasan. Tapi hari ini tentu saja Tribun Timur telah mengusung satu tema. Kita akan membahas mengenai problematika tenaga kerja di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi memang menjadi salah satu masalah yang juga membuat banyak sektor mengalami penurunan, apalagi dalam hal ekonomi. Nah, untuk itu hari ini kita mengundang Kadis Tenaga Kerja untuk juga bisa membantu kita menjawab sebenarnya problematika apa sih dalam yang dialami oleh teman-teman tenaga kerja di tengah pandemi yang sudah hampir anniversary kali ya, hari ini kedua tahun di masa pandemi. Untuk itu saya mau menyapa dulu kepada Ibu Nilma Palamba SHMAP selaku Kadis Tenaga Kerja Kota Makassar. Assalamualaikum dan selamat sore Bu Nilma. Waalaikumsalam, salam sehat, selamat sore pemirsa yang ada di YouTube maupun di Instagram, semua media sosial yang mengikuti Tribun. Ya, Seperti itu ya. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali. Oke, senang sekali ya bertemu sama Ibu Nilma. Kayak vibes-nya tuh positif terus nih. Cantik lagi. Baik Bu Nilma, gimana nih kabarnya Bu di Senin? Senin nih biasanya padat ya? Padat. Padat. Gimana kabarnya Bu? Ya, seperti biasanya. Tentunya awal minggu itu kita sudah punya targeting kinerja, apa-apa yang harus kita laksanakan. Apalagi ini bulan Maret mengawali seluruh rangkaian kegiatan setahun ke depan. Dimulai dengan, karena bulan 1, bulan 2 kita asistensi terkait dengan rencana kegiatan anggaran, dan insya Allah bulan Maret ini kita go jalan. Dan besok kami akan sementara mempersiapkan rakorsus yang sangat-sangat viral, masalah Kota Makassar menuju Metaverse. Nah, ini tadi seharian nih saya persiapkan semua bahan-bahan ekspos di bidang ketenaga kerjaan di hadapan Bapak Wali Kota, bagaimana kita memaknai Metaverse itu sendiri. Seperti itu kira-kira, dan semua pasti OPD hari ini sibuk dengan mempersiapkan materi presentase yang akan mulai besok. Tapi senangnya Bu Nilma karena di balik kesibukan Anda yang begitu padat masih bisa disempatkan ya untuk Tribun Timur. Iya, semua sudah harus di-prepare ya. Tidak, kalau media memanggil, saya mohon maaf ya udah berapa kali dipanggil, tapi pernah saya sakit, kemudian ada di luar kota, sudah 2 kali kayaknya saya tunda. Dan hari ini alhamdulillah kita berjumpa alhamdulillah berjumpa pada hari ini ya. Oke, baik Bu Nilma. Hari ini kita membahas mengenai masalah nih kayaknya ya, problematika tenaga kerja di tengah pandemi. Lagi-lagi kita membahas pandemi. Tapi sebelum kita ke sana Bu Nil, kayaknya kurang afdol juga nih kalau teman-teman di luar sana, pemirsa, bahkan mungkin Tribuners belum mengetahui, sebenarnya banyak yang mau tahu juga sebenarnya Dinas Tenaga Kerja tuh tupoksinya apa aja sih Bu? Iya, Dinas Tenaga Kerja namanya ketenaga kerjaan, itu berarti terkait dengan sumber daya manusia. Ya, kalau orang luar katakan selalu Dinas Tenaga Kerja itu identik dengan orang membutuhkan pekerjaan, seperti itu, mengurangi pengangguran, seperti itu kira-kira. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja merancang program dan kegiatannya agar pengangguran di Kota Makassar ini bisa lebih dikurangi apalagi dengan adanya pandemi seperti ini. Tingkat pengangguran di Kota Makassar tahun 2021 itu 13,18%. Tinggi ya Bu? Tinggi, sehingga kita harus mengurangi sekian digit ya, sehingga program-program strategis Bapak Wali Kota harus kencang. Harus kencang kita. Gercep ya? Harus gerak cepat ya, karena gini, pengangguran masalah ini di depan mata. Ketika pemerintah tidak bisa mengatasi secara dini ataupun secara cepat, maka akan menimbulkan masalah sosial. Kalau pengangguran, orang menganggur itu cenderung anarkis. Pokoknya apalah yang sehingga
kita harus pemerintah harus mencarikan solusi. Entah itu kita memberikan mereka keterampilan, ya kepada pendampingan, kemudian bagaimana mencarikan mereka lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar, kemudian bagaimana menyiapkan sumber daya keterampilan kepada warga kota agar bisa diterima di perusahaan-perusahaan formal, dan bukan hanya perusahaan formal. Warga Kota Makassar tidak harus bekerja di sektor formal, mereka juga harus menjadi wirausaha yang mandiri. Ya, betul. Sehingga ketika mereka jadi wirausahawan, mereka juga bisa mempekerjakan orang lain. Sehingga walaupun kecil-kecil, mungkin UMKM saja atau apa, tapi bisa minimal bisa menghidupi keluarganya. Betul. Ya, dengan apa? Dibekali keterampilan, entah itu keterampilan menjahit atau tata rias. Tapi menjahit dan tata rias ini harus, karena itu adalah kebutuhan masyarakat, sehingga harus yang lebih yang lebih dibutuhkan saat ini, lebih tren gitu. Seperti misalnya tata rias sekarang kan lagi booming MUA, MUA ya, betul. Make up artis. Ini harus banyak anak-anak muda kita yang sekarang udah memiliki skill. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus mampu memetakan apa sih selera anak-anak sekarang, selera masyarakat sekarang apa. Kita harus mampu memetakan itu, membaca kekinian. Ya, startup itu kita harus bimbing ya, seperti itu. Oke, baik Bu Nilma. Ini kayaknya kita udah langsung dijelasin sama langsung dibimbing ya. Tapi ngomong-ngomong Bu Nilma, sampai saat ini Anda kalau saya lihat ya, tadi kita juga sempat bisik-bisik tetangga asing. Udah ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Nilma ini sebenarnya sebelum menjadi Kadis Tenaga Kerja, mungkin sebelumnya pernah menjadi sebelumnya ya, bukan pernah, sudah menjadi PLT Dinas Pendidikan. Itu bisa diceritakan sedikit dulu gak Bu, story-nya ini sebelum menjadi Kadis Kerjaan? Mungkin kalau misalnya kepala dinas itu, saya awalnya kan untuk pejabat struktural ya, kepala bagian, betul. Kepala bagian organisasi dan tata laksana, kurang lebih 10 tahun. Wow. Kepala bagian, walaupun sebelumnya jadi kepala subbagian ya, habis itu jadi kepala bagian 5-7 tahun. Kemudian 2013 dipercayakan oleh pimpinan untuk menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil, kurang lebih 5 tahun lebih. 5 tahun lagi. Ya. Setelah itu bergeser lagi ke Dinas Perdagangan, bagaimana menangani inflasi bagaimana perdagangan di Kota Makassar diatur sedemikian rupa, kemudian membimbinglah masyarakat agar kembali lagi menjadi wirausaha, diberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian masuk ke Badan Litbang. Badan Litbang itu kurang lebih 2 tahun. Nggak selama yang sebelumnya ya, Bu? Saya di perdagangan hanya 7 bulan, kemudian dimutasi lagi ke Badan Litbang kurang lebih 2 tahun. Nah, di sana saya menangani masalah inovasi, kemudian kajian-kajian kebijakan publik, bagaimana peraturan daerah, peraturan wali kota itu dikaji ya, dengan tentunya memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Makassar. Kemudian kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, mencarikan solusi bagaimana aturan yang harusnya kita terapkan. Ya, baik. Setelah itu pada saat saya di Litbang diberilah kepercayaan sebagai PLT Kadis Pendidikan. Saya sementara melaksanakan PLT Kadis Pendidikan, saya ikut job seleksi, sehingga pimpinan memberikan kepada saya untuk definitif lagi di Dinas Tenaga Kerja pada berarti sementara berjalan juga ya? Ya, jadi pada saat saya di Dinas Tenaga Kerja, SK saya diganti lagi Kadis Tenaga Kerja sekaligus PLT Kadis Pendidikan sampai dengan bulan Desember tahun kemarin. Berarti yang sekarang ini sudah Kadis Tenaga Kerjaan ya Bu Nil ya? Kemarin itu kan hanya tugas tambahan. Tugas tambahan. PLT, walaupun nggak boleh juga dikatakan tugas tambahan karena nggak ada itu. Pokoknya semua harus dikerjakan ya PLT. Tapi seru nggak Bu kemarin rasanya menjalani 2 tugas dengan kalau kita lihat pendidikan dan pekerjaannya sama-sama cukup berat. Dua-duanya sumber daya manusia. Satu menangani guru, satu menangani buruh. Satu menangani guru, satu menangani buruh. Intinya sumber daya manusia. Oke. Asik juga.
Asik ya? Asik. Artinya kita serius tapi santai. Ya, yang penting Serius, dinikmatin ya, Bu. ya, kita seriusnya karena memang masalah di depan mata ya. Kita harus serius tapi jangan stres. Ya, semuanya berjalan. Bagaimana memanage itu aja semua sumber daya yang ada di sekitar kita, kepala-kepala bidang, kepala seksi kita manage sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kita tinggal mengarahkan saja. Tupoksi kan kita udah jelas, sudah diatur dalam perda, sudah ada perwali, sudah ada program, sudah ada kegiatan, tinggal bagaimana mempercepat. Nah, jadi teknis ya, bagaimana teknis detail-detail itu dilaksanakan agar program kegiatan ini bisa cepat. Nah, seperti itu kira-kira. Wow, saya boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Keren banget Ibu Nilma ini menjalankan dua tugas sekaligus ya. Tapi akhirnya sekarang ini sudah fix ya Bu ya? Sudah fokus ke sudah fokus masalah ke ketenagakerjaan. kadis sebagai kadis ketenagakerjaan. Nah, baik, kita sekarang back to tema nih. Aduh, saya jadi kayak ini ya, excited mendengar pengalaman beliau yang maksudnya sampai di usia saat ini masih tetap bersemangat untuk mengurusi urusan warga Kota Makassar dan menjadi kewajiban Bu Nilma. Nah, Bu Nilma, kita kembali ke program untuk kadis untuk di ketenagakerjaan ini sendiri. Berarti ini mungkin Anda dilantik pada bulan berapa, Bu? Bulan Juli. Juli kemarin, berarti belum cukup setahun ya? Baru 7 bulan. Oke, dalam 7 bulan ini sudah mengusung program apa aja, Bu Nilma? Iya, jadi sebenarnya program dan kegiatan itu kita selalu mengacu kepada visi misi. Visi misi Bapak Wali Kota yang baru-baru kita pilih, dan efektifnya RPJMD kita ditetapkan pada bulan November. Dan jadi efektifnya tahun ini visi misi program dan kegiatan Bapak Wali Kota efektif dilaksanakan melalui program prioritas. Nah, program prioritas di Dinas Tenaga-Kerjaan kami namanya 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru. Itu adalah target kami 5 tahun ke depan. Kemudian tentunya di Dinas Tenaga Kerja ada isu-isu strategis. Isu-isu strategis itu harus ibaratnya kita harus mampu untuk menemukanali. Isu strategis itu adalah permasalahan pokok sehingga kita bisa mengambil isu strategis itu untuk kita pecahkan sehingga ada multiplier effect. Betul. Jadi satu kita sentuh semua bisa diselesaikan seperti itu kira-kira ya. Kena juga feedbacknya. Ya, jadi kami mencoba mengangkat tentunya isu strategis itu isu pokoknya adalah masalah pengangguran. Nah, masalah pengangguran itu terdiri kita mengambil 2 isu strategis, yaitu dengan melihat tingkat pengangguran Kota Makassar 13,18% tahun ini, sehingga kenapa bisa tinggi karena ketersediaan lapangan kerja yang luas dan angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Kenapa? Karena Makassar ini adalah kota urbanisasi. Betul. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk kita cepat, kelahiran dan urbanisasi inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kota Makassar sebesar itu, sehingga kita harus mencari solusi. Solusi yang harus kita masalah yang harus kita angkat adalah terbatasnya kesempatan kerja. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan adanya keterbatasan kesempatan kerja adalah bagaimana memaksimalkan penyerapan tenaga kerja dengan menyediakan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru kepada warga Kota Makassar. Itu yang pertama. Terus seperti apa kegiatan yang harus kita lakukan? Kita dulu melakukan asesmen kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kita mengasesmen dulu, menilai dulu apa sih kebutuhannya perusahaan-perusahaan A, B, C dan sebagainya. Setelah kita sudah melakukan pemetaan, mengasesmen pemetaan itu, kita baru menyiapkan tenaganya. Di situ perusahaan A butuh apa ya? Butuh ini. Oke, kami siapkan tenaga kerjanya. Melalui apa? Tentunya melalui pelatihan yang tentunya bersertifikasi. Oke, berarti semua yang diberikan pelatihan udah langsung ada sertifikatnya juga ya, Bu? Itu antara lain. Ketika dia mau masuk ke sektor formal kan, betul. Misalnya di perusahaan A butuh akuntansi. Oke lah, akuntansi, tapi ada lebih menjurus lagi. Misalnya apa gitu, inilah yang kita latih. Jadi kita harus petakan dulu sehingga terjadi link and match. Jadi supply and demand. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita harus menyiapkan sehingga kita menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.
Nah, sehingga Betul. produktivitas perusahaan juga meningkat. Ya. Ketika tenaga kerja yang ada di perusahaan itu bagus, kompeten, dan dia akan terjadi produktivitas. Perusahaan akan yang lebih baik. produktif, seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kompetensi. Ya, rendah kompetensi tenaga kerja inilah yang harus kita latih dan kita harus sertifikasi. Seperti yang saya ceritakan tadi, tentunya kita harus menerapkan pelatihan sesuai standar kompetensi kerja Indonesia atau SKKNI. Kita melakukan setelah kita melakukan assessment terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri, kita melakukan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi. Ya, seperti itu. Berarti dari semua program yang Ibu Nilma mungkin dan teman-teman di Kadis Ketenagakerjaan ini bangun, saya sangat tertarik juga nih Bu Nilma dengan inovasi yang Anda bangun di pertama, yang 100 untuk pekerjaan apa yang program pertama? Sebenarnya itu bukan inovasi, tapi itu adalah program prioritas Bapak Wali Kota, 100.000. Ya, 100.000 peluang kerja yang harus kami selesaikan sampai 5 tahun ke depan. Nah, karena, oke, baik Bu Nilma. Ini Kinan mau tanya juga nih, boleh ya? Ini dengan program ini sampai sekarang udah di 7 bulan masa kerja Anda sudah berapa persentase? Jadi begini, 100.000 peluang kerja ini selama 5 tahun. Oh iya, 5 tahun. Bapak Wali Kota kan RPJMD-nya 5 tahun. Jadi kita punya target 1 tahun sekian. Tapi bukan hanya Dinas Tenaga Kerja. Kami di sini leading sektor. Kami adalah leading, tapi kami juga dibantu oleh Dinas Koperasi karena sedikit beririsan tugas-tugas kami. Ada kolaborasi. Kolaborasi ya, namanya kolaborasi. Ada Dinas Pariwisata, kemudian ada juga Dinas Koperasi, ada Dinas Perdagangan, dan beberapa Dinas Pemuda Olahraga juga ikut serta untuk target per tahun ini. Misalnya kalau 100.000 5 tahun ke depan, ya kita sudah harus punya target tahun ini sekian ratus dan dibagi sesuai dengan tugas-tugas yang ada di masing-masing dinas. Oh, berarti setiap dinas memiliki target jumlah ya? Iya, jumlah. Tapi kita leading sektornya, Dinas Tenaga Kerja, sehingga kita bisa menjahit ini, sehingga betul-betul misalnya dari aspek ketenaga kerjaan, kita fokus kepada tenaga kerjanya, penyerapan tenaga kerjanya. Dinas Koperasi terkait dengan kelompoknya, kelompok untuk berkelompok, untuk berusaha secara berkelompok membentuk koperasi. Kemudian Dinas Perdagangan ke produknya, misalnya produk yang dibuat itu packagingnya lebih bagus supaya harga di pasar lebih meningkat. Seperti interesting itu juga ya Bu. Ya, seperti itu kalau Dinas Perdagangan. Seperti itu. Kami ke aspek ketenaga kerjaannya. Seperti itu. Kualifikasi tenaga kerja yang lebih mendukung juga pastinya. Jadi setiap masuk dalam satu pelatihan kita harus seleksi. Kita harus kan sumber daya manusia. Betul. Bukan hanya tidak sembarang kita memilih. Yang kita langsung nggak boleh. Harus selektif karena kita mau outputnya bagus. Betul. Jangan sampai saya ikutkan pelatihan dia nggak punya minat, nggak punya bakat. Betul sih. Jadi ini kan kepada manpowernya, kekuatan orang yang akan mengikuti pelatihan harus kita betul-betul saring, selektif. Nah, tahun ini kami punya inovasi untuk setiap pelatihan sudah harus mengakses aplikasi. Wow. Ada aplikasi kami akan buat, jadi setiap pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun mungkin ada dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, kami melakukan seleksi yang ketat dengan memprioritaskan bakat dan minat. Bahkan kami rencananya akan kerjasama dengan psikolog untuk betul-betul memetakan person yang akan ikut pelatihan, karena kita ingin outputnya bagus. Biar betah juga, biar bertahan ya, Bu, biar mereka betul-betul passionnya di situ. Jadi saat selesai pelatihan berkelanjutan. Nggak ada yang nganggur. Cuma dapat sertifikat jangan hanya dapat sertifikat, tapi harus berkelanjutan dan dikembangkan. Bahkan mereka menjadi wirausahawan yang bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Seperti itu. Tahun ini kita buatkan aplikasi untuk seleksi. Ya pelatihan kan, kalau kami buat pelatihan biasanya sampai 20 hari, dan itu sudah harus dengan sertifikatnya, sudah bersertifikat. Jadi sehingga kami tidak boleh
juga mengikut sertakan warga yang memang tidak punya bakat dan minat. Nah, seperti itu kira-kira. Karena ada kualifikasi juga ya, di setiap perusahaan, Bu Nilma, ya, baik itu perusahaan maupun yang kami laksanakan di lembaga-lembaga pelatihan, balai latihan kerja. Jadi kita ini bermitra dengan balai latihan kerja, kemudian LPK, kemudian perusahaan-perusahaan. Jadi kita harus mempersiapkan sumber daya untuk bisa diterima di perusahaan formal lah. Betul. Nah, kalau informalnya itu untuk bisa mereka secara mandiri. Seperti itu. Wirausaha, entrepreneurship. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya Bu Nilma, udah banyak juga nih hasil mungkin ya, karena banyak juga sekarang UKM yang lebih mandiri, yang inovasi. Mereka kan bisa membuka lapangan kerja ya Bu ya. Oke, baik. Waduh, keren banget ya program-program prioritas pemerintah dan juga yang dilanjutkan oleh teman-teman di Kadis Ketenagakerjaan yang hari ini menjadi leading sektor untuk beberapa teman-teman dinas yang lain ya Bu. Tapi kami juga pasti harap Bu dengan 5 tahun itu bisa mencapai target bahkan bisa lebih nih. Nah, bisa lebih nih, 100.000 itu bisa kita jumlah kecil ya Bu? Bukan kecil tapi bisa lah lebih, apalagi kalau betul-betul kita menggandeng seluruh stakeholder. Misalnya memanfaatkan dana-dana dari CSR, ini kan hanya APBD, belum mengidentifikasi sumber-sumber dana lain. CSR dengan macam-macam lah, mungkin ada juga teman-teman dari NGO yang menggelontorkan anggarannya untuk peningkatan capacity building warga kota. Itu semua kita bisalah optimis lah. Optimis lah, bisa lebih lagi. Wow, keren nih Bu Nilma ini. Baik Bu, ini kita sudah membahas juga mengenai program inovasi Ibu dan juga kesiapan Ibu dalam menghadapi 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita mau back to tema juga nih Bu. Hari ini tema kita kan mengenai problematika tenaga kerja di masa pandemi yang Ibu Nilma lihat selama kurang lebih 7 bulan ya, atau mungkin sebelum Ibu Nilma menduduki jabatan sebagai Kadis Ketenagakerjaan, yang Ibu lihat bagaimana sih memang problematika para tenaga kerja di masa pandemi Bu. Jadi memang ini kan masalah seluruh dunia nih, bukan hanya Makassar. Kita semua dunia menghadapi hal yang sama, di mana dengan adanya pandemi maka semua dibatasi. Sehingga mau tidak mau produksi juga terbatas. Orang karena apa, dilarang masuk kerja, harus WFH. Apa sih yang bisa dibuat? Oke lah kalau administrasi boleh lah, tapi kalau masalah pekerja buruh itu kan tenaganya yang digunakan. Nggak bisa virtual. Nggak bisa virtual kalau bekerja. Nah, ini adalah problem dunia, tapi tentunya kita punya strategi. Jadi tingkat pengangguran itu dipicu juga oleh pandemi dipicu oleh pandemi, sehingga banyak yang harus PHK, ada yang dirumahkan, ada yang di PHK kan, sehingga memang kasus tahun 2020 menurut informasi dari staf saya banyak komplain, banyak hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha oleh karena adanya PHK, kemudian dirumahkan, sehingga kami sebagai pemerintah bagaimana memberi win-win solution. Tidak memihak ke pengusaha, juga tidak memihak kepada buruh, karena kita harus pahami ini kondisi kita semua susah, semua sektor kemudian kita semua susah, pengusaha juga susah untuk mempekerjakan orang karena produksinya berkurang. Sehingga memang dia tidak butuh tenaga kerja yang banyak, sehingga teknis yang dilakukan para pengusaha itu biasanya hanya seminggu masuk, habis seminggu lagi di rumah karena produksinya berkurang. Ketika pekerja ini menuntut haknya seperti ketika dia full bekerja 30 hari atau 1 bulan, tidak masuk akal juga kan. Nah, ini tidak masuk akal juga, sehingga disitulah seninya para mediator. Jadi teman-teman saya di Dinas Tenaga Kerja ada tenaga fungsional yang namanya mediator, mempertemukan ketika ada permasalahan hubungan industrial, sehingga semua bisa menerima, sehingga selalu kita ingin mencapai kesepakatan yang namanya perjanjian bersama. Gimana tuh perjanjian bersama itu adalah win-win solution yang kita selalu prioritaskan, memihak kepada buruh dan memihak kepada perusahaan, sehingga ada perjanjian bersama. Itulah sebenarnya keputusan yang paling tepat sebagai mediator, yang memediasi antara pengusaha dengan pekerja. Itulah keputusan yang paling tertinggi, ibaratnya sekarang musyawarah mufakat. Itu yang selalu kita upayakan, dan saya selalu sampaikan ke mediator, usahakan
perjanjian bersama itulah keputusan yang tertinggi. Musyawarah berfakat. Ya, bahasanya kita perjanjian bersama. Biar lebih milenial juga ya, enggak, Bu. memang bahasa hukumnya seperti itu. Oke. Nah, tapi Bu Nilma, kalau Kinan tadi mendengar juga informasi dari Anda selama 7 bulan ini, yang kita lihat juga bahwa ini menjadi masalah dunia ya, semua sektor juga kena. Nah, tapi kalau yang Ibu lihat memang benar nggak sih Bu? Bukan benar ya, maksudnya dampaknya besar nggak sih Bu? Memang kemarin di 2 tahun kemarin itu, apalagi di 2020 ini data pengangguran seperti apa besarnya Bu Nilma? Saya sudah jelaskan tadi, data pengangguran, bukan pengangguran, PHK. Ya, PHK yang sehingga mereka menganggur kan. Ya, seperti itu, karena ya di samping itu memang masalah pengangguran ini ketika keadaan kita normal seperti ini, kita sudah mulai recovery lagi. Kita sudah mulai normal. Nah, tugas kita ini adalah meng-link and match kan apa kebutuhan dunia usaha, dunia industri dengan kesiapan sumber daya yang kita akan drop. Nah, ini kita berada di sini meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, yang produktif, sehingga mereka gampang mudah terserap di dunia kerja lewat formal. Itu pertama, lewat sektor formal. Sektor informalnya adalah membuat masyarakat bisa berwirausaha, bisa mandiri. Jadi kita berikan mereka pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang saya sebutkan tadi supaya mereka bisa berwirausaha, yang siap ke dunia kerja itu yang ada sertifikasi, ada skill ya. Kita petakan dulu apa yang dibutuhkan oleh Dudi, kita persiapkan dengan sumber dayanya. Nah, untuk yang informal kita berikan bekal, kita latih mereka agar mereka bisa mandiri, berwirausaha, bahkan bisa membuka lapangan kerja baru. Nah, ada 2, sektor informal dan sektor formal. Ya. Kalau formal kan jadi pegawai di perusahaan, informal jadi pengusaha kecil-kecilan. Tapi bisa membuka lapangan kerja. Bisa membuka lapangan kerja. Ini yang menjadi program prioritas Bapak Wali Kota, yang 10.000 skill training gratis. Ini program prioritas Bapak Wali Kota yang saya sebutkan tadi, bagaimana kami mempersiapkan sumber daya manusia kami, warga kota, tentunya dengan seleksi yang ketat, kembali lagi seleksi yang ketat. Ada seleksi pastinya. Ya, supaya mereka punya bakat dan minat dan berkelanjutan. Karena kalau tidak punya bakat dan minat, sia-sialah. Kan kita berharap mereka bisa jadi entrepreneur dan bisa membuka peluang kerja. Karena dengan adanya teman-teman menjadi entrepreneur atau mungkin UMKM yang Kinan juga dapat ilmunya nih baru-baru ini dari Bu Nilma, itu malah membantu juga nih pengurangan pengangguran yang ada, karena mereka bisa bekerja sekalipun bukan mungkin di perusahaan. Tidak harus di perusahaan. Iya, betul. Yang penting kan ada pemasukan ya, Bu. Ya, yang penting yang bisa menghidupi keluarganya lah. Betul. Wow, kita tepuk tangan dulu dong untuk Bu Nilma. Baik, Bu Nilma, kita akan kembali di segmen berikutnya. Karena di segmen berikutnya ini juga spesial di segmen kedua, karena nanti kita akan tanya juga nih sama Bu Nilma, gimana sih kesiapan Ibu Nilma selaku Kadis Ketenagakerjaan dalam pemulihan. Karena kita saat ini kan sudah pulih juga ya dari pandemi, sudah sedikit demi sedikit melangkah juga. Bagaimana kesiapannya terutama dalam lowongan pekerjaan untuk para tenaga kerja. Jadi jangan kemana-mana, karena selesai jeda berikut kita akan kembali dengan momen spesial di segmen berikut bersama dengan Kadis Ketenagakerjaan. Selesai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kota, dan kita jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia dan bersama narasumber kita, bersama Ibu Kadis Ketenagakerjaan Kota Makassar. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan obrolan kita bersama beliau sebelum kita berada di closing statement. Kita curi-curi lagi nih ilmu beliau ya. Oke, baik Bu Nilma, gimana nih, masih semangat Bu? Oh, harus tetap semangat. Dan selalu semangat ya. Oke, semangat, cantik, dan harus balance ya. Baik Bu Nilma, tadi Kinan sempat menanyakan juga nih sebenarnya sebelum kita jeda, bagaimana sih Bu Nilma kesiapannya mungkin dalam masa pandemi ini? Kita sudah masa pemulihan di pandemi ini, dalam mungkin menyiapkan tenaga kerja untuk dipersiapkan dalam mengurangi pengangguran yang tadi juga sempat kita bahas. Silahkan Bu Nilma. Iya, jadi kembali lagi bahwa capacity building ya, atau peningkatan kualitas sumber daya warga Kota Makassar ini yang harus kita persiapkan, entah itu siap untuk bekerja di sektor formal maupun non formal. Program prioritas Bapak Wali Kota 10.000 skill training gratis. Nah, kita harus sudah ada anggaran kita untuk melakukan pelatihan dengan skill training gratis ini di Dinas Tenaga Kerja, sehingga kita harus yang tadi itu pemetaan. Kita petakan dulu apa kebutuhan yang ada di perusahaan, untuk bisa masuk ke perusahaan itu kebutuhannya apa, supaya kita bisa latih warga kita. Seperti kemarin saya ke Morowali, menjajaki kemungkinan untuk bisa sebagian warga Kota Makassar bisa terserap di sektor pertambangan. Di Morowali itu kan perusahaan-perusahaan tambang lagi menggeliat, dan sangat membutuhkan banyak operator alat berat. Nah, ini salah satu program prioritas kami yang didanai juga oleh APBD maupun dari Jobstar Indonesia melalui Asian Development Bank. Jadi tahun ini saya menggagas Makassar sebagai pusat kota pelatihan alat berat. Wow. Ya, karena kita melihat situasi sekarang, sektor pertambangan walaupun tidak ada di Makassar, tapi dia berada di tetangga kita, tetangga paling dekat yaitu di Morowali. Ini bisa kita kirim tenaga kerja kita di sana, tapi bukan hanya mengirim begitu saja. Kita harus latih sampai dia mendapatkan sertifikat dan SIO, surat izin operasional alat berat. Saya sudah jajaki itu, dan mereka sangat membutuhkan banyak tenaga kerja operator alat berat. Dan waktu saya lihat kemarin, saya baru pulang, banyak alat berat nganggur. Ya, membutuhkan tenaga. Nah, inilah saya kembali di sana, saya sudah laporkan kepada pimpinan Bapak Wali Kota untuk segera saya lakukan pelatihan untuk alat berat, sehingga kita bisa mengirim ataupun memastikan tenaga kerja kita terserap di sana. Karena informasi yang saya dapatkan di sana bahwa pasti kami terima, karena memang kami sangat butuh, masih sekian ribu yang harus dibutuhkan. Itu salah satu contoh praktis. Yang saya sampaikan. Kemudian itu tadi kewirausahaan, bagaimana warga anak-anak muda kita ini menjadi wirausahaan yang handal. Betul. Yang sesuai dengan zamannya, yang serba digital dan sebagainya. Jadi jangan ketinggalan. Iya, jangan ketinggalan. Jangan hanya, bisa saja kan yang tamatan sarjana ini tidak harus bekerja di sektor formal, tapi mereka bisa di rumah, tentunya melalui pelatihan. Kita latih mereka, bisa mereka berbisnis di rumah. Bisnis kuliner lah, bisnis apalah yang sesuai dengan. Kalau misalnya punya hobi ya Bu. Ya, bisa saja yang saya sampaikan tadi menjadi kita latih jadi tenaga pelatihan kecantikan. Ya, MUA. Menjadi MUA yang handal. Sekarang kan salon-salon itu. Iya, dan lumayan loh. Baru kan dari rumah ke rumah jemput bola. Jadi bisa saja mereka membuat aplikasi, siapa yang di make up, saya ke rumahnya. Tentunya dengan aplikasi yang mungkin kalau wajahnya seperti ini, cocoknya make upnya kayak gimana model rambutnya kayak gimana ya. Nah, itu yang harus kita latihkan kepada anak-anak kita yang memang punya bakat dan minat di bidang tata rias. Nah, sama tapi tetap digitalisasinya juga harus jalan. Itu kan cara. Digitalisasi itu cara untuk lebih menarik, kemudian lebih memudahkan. Karena digitalisasi itu lebih kepada kemudahan. Jadi tidak harus orang yang mau nge-make up itu ke salon, bisa didatangin
Sebelum datang itu ibu mau wajahnya seperti ini loh. Oh kalau gitu model rambut saya, sanggul saya seperti ini. Seperti itu kira-kira ya praktisnya. Kemudian menjahit ya. Sekarang kan lagi tren misalnya, apalah yang tren sekarang. Nah itu yang harus kita ajarkan kepada masyarakat kita supaya mengikuti perkembangan. Nah, seperti itu kira-kira model gaun yang sekarang lagi tren, kemudian mungkin pakai apa ya, susah-susah juga itu membuat apa ini pola ya? Enggak yang motek-motek itu loh, payet ya? Payet, nah itu payet. Sekarang kan ibu-ibu kalau ke pengantin serasa nggak lengkap kalau nggak ada payet. Nah seperti itu, melatih payet. Misalnya pakaian pengantin itu kan segmennya lebih tinggi lagi, skill itu ya. Itulah, jadi bukan hanya pelatihan dasar menjahit tapi lebih berkembang lebih kompeten lagi, lebih bersertifikat lagi, dan sehingga mereka jadi wirausahawan. Nah, seperti itu kira-kira. Dan membuka lapangan kerja minimal tetangga dipanggil. Kalau dapat misalnya 10 pelanggannya datang, aduh dia sudah nggak mampu ini. Kalau begitu saya bikin pola, kamu yang menjahit. Nah, seperti itu, kolaborasi kan tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Apalagi kalau sudah banyak langganannya. Jadi saya bikin pola, kamu yang jahit, kamu yang payet. Seperti itu kira-kira. Ini kayaknya kita langsung dapat pelatihan ya, sisa sertifikatnya Ibu Nil. Nanti besok ke kantor langsung dapat tanda tangan ya. Oke, baik Bu Nil. Ini sebelum kita ke spesial pertanyaan, kita masih bahas juga nih, Bu Nilma, selama Anda menjadi Kadis Ketenagakerjaan kurang lebih 7 bulan, gimana sih Bu? Apakah ada tantangan berat yang Anda rasa? Ya, tantangan beratnya ya harus segera secepatnya melaksanakan, merealisasikan program kerja Bapak Wali Kota, karena Pak Wali Kota orangnya out of the box, sehingga kita juga harus out of the box, harus cepat, harus beradaptasi, harus gercep dan sebagainya. Dan sudah jelas kami punya program di Dinas Tenaga Kerja, sudah jelas, sudah ada namanya program prioritas Bapak Wali Kota, sudah ada jelas. Semua SKPD juga punya, bukan hanya di Snaker, kesehatan punya, semua OPD sudah punya program prioritas yang harus mereka selesaikan tahun ini. Besok kami rakorsus, inilah yang akan kami paparkan di pimpinan, apa gerak cepat kamu, apa inovasi kamu untuk mempercepat program prioritas Bapak Wali Kota. Ditagih ya besok, ceritanya besok Ibu ini ujian nih. Ujian besok nih, di hadapan Bapak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota yang terhormat, yang terkasih, yang tercinta. Diuji, insya Allah nilainya Ibu nih langsung 100 besok. Oke, baik Bu Nilma. Terima kasih ya atas semua mungkin paparan Anda Bu Nilma, tapi ini kita mau berbagi juga nih Bu ya. Boleh ya? Ada pertanyaan spesial dari Kinan nih. Bu Nilma, Anda menjadi seorang, kalau Kinan bilang udah menjadi seorang pemimpin ya sebagai Kadis Ketenagakerjaan, bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah menjajaki beberapa posisi strategis, hanya berbeda bidang, pendidikan, juga tadi kita sudah mendengar beliau juga bahkan pernah di perdagangan. Nah, Ibu kan di samping profesinya yang harus sebagai layanan publik, tapi juga pasti Ibu sebagai ibu istri rumah tangga, dan ibu rumah tangga, dan oma dari seorang cucu. Juga oma dari seorang cucu. Oke, halo cucunya Ibu. Mungkin saja nonton ya. Gimana Bu, ini spesial pertanyaan juga. Gimana sih seorang Ibu Nilma ya memanage waktunya, memanajemen supaya semuanya nih rata, dapat semua. Katanya nggak benar apa tidak ya, perempuan itu multitasking. Multitasking, bisa menyelesaikan lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Iya, perempuan begitu ya, sambil masak, sambil mencuci, ya kan? Sambil angkat telepon juga, multitasking. Ya, seperti itulah. Dan Ibu seperti ibu-ibu lain, lagi masak, lagi mencuci, semua dilaksanakan, lagi pantau anak misalnya. Tapi sambil Zoom juga kali Bu ya? Iya, sambil Zoom. Pokoknya harus beradaptasi lah. Intinya kan makhluk yang paling bisa bertahan itu adalah makhluk yang bisa beradaptasi. Nah, termasuk kita ini harus mampu beradaptasi dengan situasi yang harus cepat. Rumah tangga juga harus aman, suami dan anak bisa juga terjaga, dan intinya adalah saling pengertian. Ya, anak-anak saya kan semua sudah besar, nggak ada lagi yang dipaham sekali. Anak saya yang bungsu kan udah kuliah, yang pertama udah kerja, yang sudah kerja, yang 3 ini lagi cari-cari kerja, yang keempat udah cocok kuliah. Ini ikut pelatihan di mamanya. Ya, punya cucu 1,
dan itulah yang selalu membuat imun saya naik. Oke. Bersemangat karena lagi lucu-lucunya. Berarti mood boosternya Ibu adalah cucunya ya? Iya, cucu ya. Booster saya itu adalah cucu. Kalau kita pulang capek, ketemu Iya, cucu betul. nggak capek lagi. Jadi kalau di luar rumah Ibu menjadi kadis ketenagakerjaan, Di pas rumah sampai jadi- rumah, rumah jadi jadi istri oma. dan Yoma. Jadi oma, jadi ibu rumah tangga, mencuci juga, menyetrika, semua Oke. dilaksanakan. Kalau di Tetap rumah sama ya sama jabatan ibu-ibu itu lainnya? dilepas ketika kita di rumah. Nanti di kantor baru kita kepala dinas. Dipakai lagi. Sehingga anak-anak kita juga tidak segan, seperti biasa saja. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini Iya, keren yang banget. intinya bahwa mereka sangat mengerti. Ya. Mak, kalau malam, nak antar mama ke sini ke rapat. Ya, mereka nunggu, mereka antar. Kan kalau sopir kan cuma sampai sore ya. Iya, betul. Di rumah karena Sabtu atau Minggu ya anak-anak yang mengantar saya ke sana kemari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan. kedinasan ya. Dan mereka paham, mereka juga sering ke kantor dan memahami pekerjaan saya. Sejak kecil mereka biasa saya bawa ke kantor. Pada saat saya kepala bagian itu kan sekolahnya kan di samping kantor. Ya. Oh, jadi tahu sudah dia, cocok. paham sekali. Mereka udah paham sekali. Jadi bikin PR di kantor sambil kita kerja, sambil kita pantau mereka punya. Menjaga anak juga. Bikin PR-nya. Bikin PR-nya. Di kantor. Seperti itu. Seru ya ternyata di balik sosok kadis ketenagakerjaan kita di Kota Makassar, ternyata aduh perempuan hebat ini. Oke, tapi yakin ya Bu bahwa di Kota Makassar memang banyak sekali perempuan-perempuan hebat. Iya, banyak, Ya. banyak. Jadi bukan hanya di sektor formal seperti ini. Iya, betul. Oh, banyak entrepreneur hebat yang ada di Kota Makassar, banyak ibu-ibu yang jadi jangan menganggap kita sukses hanya di bidang yang formal. Ya, betul. Kita sukses juga jadi ibu rumah tangga, sukses menjadi di rumah bekerja juga menghasilkan sesuatu, itu luar biasa juga itu. Pekerjaan hebat juga Iya, ya. pekerjaan hebat. Buat usaha di rumah. Malah kalau saya memberi jempol karena bisa membimbing anak langsung, pekerjaan bisnisnya juga jalan. Jalan juga. Iya, luar biasa itu. Kalau kita kan harus ke kantor, Iya. meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Tapi kalau misalnya bekerja dari rumah sambil menjaga anak, mengawasi anak, Mengawasi bisnisnya juga bisnis juga jalan. Sekarang kan jalan. sudah seperti itu, serba online. Mm-mm. Berjual beli dengan online sebagainya. Jadi kita bisa tidak harus menyewa suatu tempat untuk berbisnis, tapi bisa dari rumah. Ya, Kan banyak kan yang anak-anak sekarang, bukan hanya ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak kuliah. betul. Anak saya seperti itu, dia masih kuliah, dia sudah mulai Entrepreneur. berwirausaha dia. berwirausaha. Anak saya. Jadi kuncinya adalah teman-teman beradaptasi ya. Ya. Kita bisa jadikan juga ini cerita kehidupan dari Bu Nilma sebagai Hahaha. pacuan Bu, dan motivasi Iya. juga buat teman-teman bahwa sebenarnya pekerjaan apapun itu kalau kita semangat, dan setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya juga Iya. pastinya. Yang penting kita tetap beradaptasi. Kalau Ibu Nilma bilang tadi tuh ada bahasanya yang Kinan paling suka adalah nikmati, jalani, santai. Iya. Ya. Tapi tetap harus Serius. serius. Serius tapi Wow. santai, iya. Baik Bu Nilma, terima kasih untuk waktu dan kasih. kesempatan Anda. Udah Seru selesai sekali ya? hari ini. Iya Bu, tapi yang Oh. terakhir kita mau nih satu apa ya? Satu kalimat, jangan satu kalimat deh. Statement ya. Statement dari Bu Nilma, memberikan closing statement. Apa sih harapannya Bu Nilma buat teman-teman Warga di luar kota. sana, buat ibu-ibu atau mungkin para calon tenaga kerja ya, Iya. dalam lebih semangat lagi mungkin Iya, urusan jadi pekerjaan. untuk Silakan. warga Kota Makassar yang sementara mencari pekerjaan, ikuti terus web dari Dinas Tenaga Kerja, karena disitulah lowongan-lowongan kerja untuk sektor formal. Ikuti selalu web Disnaker untuk mencari informasi terkait dengan lowongan kerja itu untuk sektor formal, dan yang non formal kami akan membuka beberapa pelatihan yang mungkin cocok untuk warga Kota Makassar. Tunggu kami untuk membuat informasi dan membuat aplikasi yang punya minat dan punya bakat untuk kami latih menjadi entrepreneur yang hebat, yang kekinian, dan tentunya bisa menghidupi keluarga, memutar ekonomi keluarga, sehingga Kota Makassar ini, warga Kota Makassar ini lebih sejahtera. Seperti itu kira-kira. Wow.
Terima kasih banyak Ibu Nilma Palamba untuk semua closing statement dan juga ilmu-ilmu beliau yang tadi kita seperti dibimbing langsung ya. Dan pasti doa Kinan dan juga doa seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa semua program prioritas wali kota khususnya di semua ODP dan hari ini di Dinas Ketenagakerjaan dapat berjalan lancar dan Ibu juga bisa mencapai target. Dan tadi kita sudah mendengar bahwa Ibu optimis. Ya, di dalam semangat. Ya, di 5 tahun mendatang nanti. Insya Allah semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih Ibu Nilma untuk waktu sudah datang hari ini di Studio Tribun Timur. Semoga sehat-sehat dan salam sukses sehat selalu untuk kita semuanya. Semangat terus, punya motivasi, punya semangat sehingga semua program kita lancar dan jangan lupa berdoa supaya kita sehat, kuat dan menghadapi semua tantangan. Jangan menyerah. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita pada sore hari ini bersama dengan Kadis Ketenagakerjaan Kota Makassar, ada Ibu Nilma Palamba SH MAP. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bu, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu setia menyaksikan program Bincang Kota, dan selamat menyaksikan untuk program-program berikutnya. Di episode berikutnya kita akan bertemu lagi bersama saya Kinan Aulia. Salama kita pada Salama, semoga semuanya iya, dan semoga semuanya sehat selalu, dan jangan lupa untuk paling penting nih juga nih Bu, selalu jangan lupa untuk melakukan vaksinasi bagi yang belum melakukan ya. Baik, saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja dan mewakili narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.